Salah satu yang merupakan bukti keimanan seorang muslim, dia harus memuliakan semua makhluknya Allah. Apakah itu manusia, jin, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Kita termasuk dianjurkan untuk bermuamalah yang baik. Dengan manusia, walaupun itu orang kafir, banyak sekali perintah-perintah. Di antaranya hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah dan berbelas kasihlah kepada semua yang di bumi, maka yang di langit akan berbelas kasih pada kalian. Juga sabda Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak juga akan dikasihi. Juga sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling bermanfaat adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Itu juga dengan jin yang beriman. Kalau yang kafir namanya syaitan, tentu kita mengusirnya dan mengutuk. Tetapi jin-jin beriman disebutkan dalam surah jin. Di antaranya sabda Nabi SAW, kalau kalian selesai makan dan tersisa tulangnya, maka buanglah dengan cara yang baik, karena itu adalah makanan saudara kalian jin. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam umumnya dalil tadi yang saya sebutkan itu. Tetapi secara khusus, orang-orang muslim disuruh prioritaskan, kalau kita bicara lingkup manusia, adalah orang-orang yang sesama dia muslim. Jadi kalau ada opsi membantu seorang muslim dengan non-muslim, maka kita dahulukan muslim. Walaupun non-muslim juga boleh dibantu. Ya, sebagaimana sudah kita sering jelaskan masalah itu, kecuali dalam hal ibadah mereka saja. Misalnya membangun gereja dan yang sejenisnya, ini tidak boleh. Tetapi kalau bertetangga, berbakti dengan orang tua, bersilaturahim dengan kerabat yang non-muslim, juga menjenguk orang sakit, membantu orang susah di antara mereka, semuanya dibolehkan. Dan itu bagian daripada syariat kita. Bagaimana Nabi SAW pernah berbagi kambing kepada orang non-muslim, kemudian akhirnya dia masuk Islam karena melihat bagaimana ajaran kemuliaan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Secara khusus orang muslim atau orang mukmin, maka kita harus menghormati mereka selama mereka syahadat. Itu lebih daripada yang lain. Sudah ada hadis pertama, kalau memang kita sampai 228 ya. Hadis 227 saya ingatkan kembali. Hadis pertama dalam bab kita dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabihi. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau menjalinkan antara jari-jari beliau, maksudnya mempertemukan, seperti harus satu sama yang lain membantu. Dalam konsep ini tentunya kenal atau tidak kenal sama hukumnya ya. Walaupun nanti di kalangan orang-orang beriman ada lagi yang diprioritaskan lebih jauh, seperti misalnya kedua orang tua yang mempunyai hubungan sanak kerabat, orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Tapi kita bicara umumnya, semua muslim kita berbuat baik sama mereka, kenal atau tidak kenal. Dan sebagaimana hadis ini, masuk dalam masalah ini adalah kepedulian kita terhadap keadaan muslimin. Kayak sekarang di India, yang mereka lagi dibantai, disiksa. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi melihat cuplikan-cuplikan di sekolah, anak-anak dibunuh, di jalanan dan segala macam. Begitu juga di Syria yang belum selesai permasalahan mereka, di Palestina yang lagi dijajah, dan sekian banyak kaum muslimin yang sedang tertindas, yang Allah sedang menguji mereka, sementara itu tidak tertimpa pada kita. Alhamdulillah kita bersyukur dari satu sisi. Sisi yang lain kita harus tunjukkan kepedulian kita. Minimal Bapak Ibu lowongkan dalam doanya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka jalan keluar. Kita akan masuk kepada hadis kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi. Hadis nomor 228 dari sahabat yang sama, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi
au yusiba ahadan minal muslimin ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'. Barang siapa yang lewat di salah satu masjid atau pasar kami sedang dia membawa anak panah. Ada footnote di situ nomor 237. An-nabl adalah anak panah Arab, dan an-nidhal dengan nun di kasrah dan shad tak bertitik artinya besi tajam di ujung anak panah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang lewat di salah satu masjid atau pasar kami, kaum muslimin, sedang dia membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang atau menggenggam ujungnya dengan telapak tangannya agar tidak mengenai seseorang dari kaum muslimin. Hadits ini riwayat Bukhari, Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian seperti biasa kita akan ambil beberapa pelajaran darinya. Di zaman Nabi, pelajaran pertama di zaman Nabi SAW, orang jalan kemana-mana bawa pedang, bawa panah, memang begitu. Dan di beberapa negara sekarang masih seperti itu. Seperti kasus di Yaman, ya, orang-orang kesana sini bawa senjata, itu hal yang biasa dulu. Ya. Tentu di zaman sekarang mungkin demi untuk menjaga keamanan, maka sudah tidak diizinkan lagi atau mungkin butuh izin yang sangat ketat bila keadaan-keadaan darurat gitu. Tapi ini terjadi di zaman Nabi SAW. Riwayat ini mirip dengan riwayat yang lain. Pernah ada seseorang jalan di pasar Madinah, kemudian pedangnya ditaruh di pinggangnya sebelah kanan, tapi tidak ada sarungnya, sehingga bisa setiap saat kalau dia jalan bergoyang bisa menyakiti orang yang lewat. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepada orang itu agar memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya agar jangan menyakiti salah satu dari kaum muslimin. Maka ini pelajaran pertama, keadaan memang zaman dulu seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan untuk apa orang membawa-bawa di masjid dan pasar anak panah, kenapa dalam hadits ini disebutkan? Karena memang zaman dulu begitu. Orang pergi sholat bawa senjata, ya, karena setiap saat dia dari rumahnya menuju ke masjid bisa ada binatang buas yang menyerang dia, karena kondisi bukan kayak kita sekarang. Mungkin salah satu penyebab kurangnya hewan-hewan liar di sekitar kita karena bisingnya kendaraan, karena sudah lebih ramihnya manusia dan seterusnya. Zaman dulu masih agak sunyi, seperti di sebagian perkampungan kita gitu kan. Mungkin kalau dia jalan dari rumahnya ke pasar, dia bisa temukan ada ular, dia bisa temukan ada segala macam. Dia butuh senjata untuk membela dirinya. Selain daripada itu juga, dia butuh untuk membela diri kalau ada orang menyerang dan seterusnya. Seperti itulah yang dimaksud dalam hadits ini. Kemudian potongan yang kedua adalah sabda Nabi SAW, maka hendaklah dia memegang atau menggenggam ujungnya dengan telapak tangannya. Dan yang dimaksud sini adalah dia memegang ujung panah, ya, karena tajam biasanya. Baik yang ada besinya atau cuma kayu yang ditajamkan, tetap sama. Dalam arti kata, dia lebih baik tentu kalau ada cemeti atau tempatnya yang diletakkan di pundaknya. Kalau tidak, maka dia menutupnya. Ya, bisa juga diikat, dililit, dan seterusnya, supaya tidak menyakiti orang lain. Ada riwayat yang mirip seperti ini, tapi berbeda. Yaitu sabda Nabi SAW, janganlah seseorang yang antara kalian mengarahkan senjata tajam kepada saudaranya walaupun bercanda. Ya. Jadi kayak misalnya, Bapak Ibu mau berikan pisau kepada orang. Mungkin temannya, tapi dia sambil bercanda, ini, misal contoh, itu nggak boleh. Jadi menghadapkan, bisa saja nanti syaitan menggodanya, tidak disengaja, terlepas dari tangannya atau apa saja bisa kena. Dan bisa kena hukum membunuh, gitu kan. Oleh karena itu salah satu adabnya adalah memberikan pisau dengan membalikkan. Ya, karena dalam hadits ini kan ditutup yang tajamnya ya. Kita membalikkan sehingga yang kita berikan kepada dia pegangannya itu jauh lebih aman. Ya, seperti itulah. Dan juga dengan sering menutup ya, alat-alat tajam ini dengan sarungnya ya, atau apalah ya, tempatnya. Mungkin ibu punya pisau di rumah, ada tempat yang lebih aman. Ini juga jauh lebih aman untuk anak-anak misalnya ya, supaya mereka tidak menyalahgunakan masalah itu. Ini semua hikmah-hikmah yang bisa diambil daripada hadis ini. Dan potongan terakhir adalah agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin. Dan ini saksi bahasan kita. Maksudnya jangan sampai menyakiti siapapun di antara kaum muslimin. Hadis selanjutnya nomor 229 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad merasakan sakitnya sehingga tidak bisa tidur dan demam. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Hadits ini kita ambil pelajaran darinya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan kita sesama orang muslim, kenal atau tidak kenal, harusnya dalam berkasih sayang, dalam berbagi, dalam membela, ya, dalam membantu, itu bagaikan satu jasad. Dari Nabi SAW gambarkan kita semua satu jasad. Bagaimana kata Nabi SAW, jika salah satu anggota tubuh atau jasad itu menderita sakit, seperti misalnya kena pisau, ya, telapak tangan kita, maka pisau yang mengenai telapak tangan itu dirasakan semua sakitnya oleh tubuh. Ya, mungkin kepala jadi pusing. Di sini disebutkan bahkan tidak bisa tidur, padahal sebenarnya yang sedang sakit tangannya. Kalau kita berbicara bobonya dengan mata, bobonya dengan telinga. Tapi karena jasad ini satu komponen yang tidak bisa dipisahkan, maka bisa dirasakan demam. Demam datang seluruh tubuh dari kepala sampai kaki hanya kena luka di tangan tadi. Jadi hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang harusnya kita berkasih sayang satu sama yang lain. Jadi bukan bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala dan bukan sifat orang muslim kalau dia tahu saudaranya sedang menderita lalu kemudian dia cuek saja. Ya, baik itu tetangganya atau sama muslimin secara umum, baik di negaranya ataupun di luar negaranya. Ya, seperti saya bahasakan tadi kayak di India, di Palestina, di Cina, di zaman-zaman sekarang banyak umat Islam yang menderita. Tidak boleh Bapak Ibu bilang, itu kan bukan di Indonesia, udah nggak masalah deh gitu. Ya, yang penting bukan kita yang kena. Lalu dia cuek saja, dia sibuk dengan makanannya, dengan minumnya. Tidak, kita harus tunjukkan kepedulian pada saat kita makan. Kesiannya saudara-saudara kita di India sana ya. Ya, kalau sudah lihat cuplikannya, ya, bagaimana luar biasa cuplikan itu. Ya, umat Islam sekarang kebanyakan tinggal di pinggir-pinggir jalan karena mereka takut kalau dalam rumah bisa setiap saat diserang, gitu kan, dipukulin, dibunuh segala macam dan tidak ada keamanan. Ya, entah kenapa isu itu tiba-tiba menyebar dan mereka membenci Islam, padahal sebenarnya selama ini Islam tidak mengganggu mereka, gitu kan, seperti itulah. Tapi itu terjadi. Intinya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai muslimin harus menunjukkan kepedulian kita. Minimal tadi saya bilang Bapak Ibu biasakan sisipkan di doanya saja. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat permasalahan mereka, Allah memberikan kemenangan, Allah terima para syuhada mereka dan seterusnya. Ini hampir di setiap majelis kami sering kami tutup dengan doa-doa seperti itu agar kita termasuk peduli terhadap kaum muslimin. Karena ada sebuah riwayat juga berbunyi man lam yahtamu bi umur muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan perkara-perkara umat Islam maka bukan dari golongan mereka. Justru kita tidak merasakan kenikmatan Islam sebelum kita menganggap sesuatu yang kita sukai buat diri kita itu kita sukai juga buat muslim yang lain. Hadis yang sudah masyhur, hadis sahih, la yu'minu, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Jadi sebagaimana Bapak Ibu tidak mau lapar, kita juga harus tahu untuk menyempurnakan iman kita, kita nggak mau siapapun muslim kelaparan. Sebagaimana kita tidak mau kalau kita lagi diserang, lagi tidak ada keamanan, dijajah, maka kita juga tidak mau itu terjadi pada setiap muslim dan seterusnya. Sebagaimana kita tidak mau orang lain kita sakit, kita juga tidak mau orang lain sakit. Semuanya adalah bentuk kepedulian, ya, muslim terhadap muslim yang lainnya. Hadis selanjutnya 230 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra' bin Yabis atau ibn Habis wa 'indahu al-Aqra' bin Habis faqala al-Aqra'
inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis. Maka Al-Aqra berkata, sesungguhnya saya memiliki 10 anak, saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW langsung memandang kepadanya dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah tentang masalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini adalah cucu Nabi SAW yang masyhur, Hasan dan Husain, gitu kan. Al-Hasan masyhur, yang sabda Nabi SAW mengatakan tentang mereka berdua, Hasan dan Husain, sesungguhnya kedua cucu atau anakku ini adalah pemimpin anak-anak muda di surga, dan mencintai mereka bagian daripada agama kita, gitu kan. Tetapi jangan sampai kita melampaui batas, ya. Sebagaimana orang-orang Syiah lakukan, mereka berlebihan dalam mencintai Husain, akhirnya mereka memukul-mukul diri mereka dan mengkafirkan siapapun yang dianggap terlibat di dalam masalah-masalah yang mereka anggap itu masalah yang besar, gitu kan. Sampai-sampai saking bencinya kepada sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Aisyah radhiyallahu anha, maka sekarang tersebarnya virus corona ini, mereka bilang di channel-channel mereka, kalau virus corona ini nggak usah jauh-jauh cari sebabnya, itu pasti dari Abu Bakar sama Umar sama Aisyah, yang tidak nyambung sama sekali. Tapi seperti itulah. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang mulia merupakan mertua Nabi, istri Nabi, tidak pernah punya masalah dengan cucu Nabi SAW, Al-Hasan dan Husain dan seterusnya. Ya. Di sini Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma sering kali bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW, dan setiap kali bertemu selalu saja Nabi SAW memeluk dan menciumnya. Banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Apakah Nabi SAW lagi di masjid ngobrol sama sahabat lalu keduanya lewat. Pernah satu kali Hasan lewat radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW memegang kedua tangannya dan membiarkan Hasan menginjak dari kaki Nabi SAW sampai ke tulang kering beliau, ke lutut, ke paha, sampai waktu Hasan sampai ke dada Nabi SAW, Nabi tidur di tanah dan membiarkan cucunya untuk bermain di badan beliau alaihissalam sebagai bentuk kasih sayang kepada anak kecil, ya, kepada anak kecil. Ini pelajaran besar bagi setiap muslim, karena banyak orang yang sangat kasar sama anaknya, tidak peduli, gitu kan. Kemudian memarah-marahi, yang kerjanya cuma memarahi saja. Apalagi kalau pergi ke tempat-tempat ibadah seperti masjid misalnya. Kita tahu kalau di gereja malah anak-anak kecil diberikan hadiah, diajak nyanyi-nyanyi. Ini kalau di masjid malah dimarah-marahin, sehingga yang muncul dari kecil kebencian terhadap masjid itu. Nah, kita harusnya bisa memahami masalah. Tentu orang tua harusnya bisa memahami juga. Dia tidak bawa anaknya ke masjid kalau terlalu kecil. Tapi juga orang-orang di masjid harus mengerti kalau anak itu sudah mulai beranjak. Ya, bukan lagi bayi, bukan lagi balita, tapi sudah mulai anak-anak 5 tahun, 7 tahun, udah boleh diajak sholat, gitu kan? Tinggal diberikan penjelasan saja supaya mereka bisa memaklumi masalah itu. Kemudian di sini pelajarannya, selain tadi yang pertama tentang Hasan radhiyallahu anhu, keutamaan beliau, juga bagaimana Nabi SAW yang kedua selalu mencium dan menyayangi anak kecil. Ini bagian daripada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah beliau sholat asar, kemudian beliau tidak ngangkat kepalanya sangat lama, sampai beberapa sahabat mengatakan kami mengira ada terjadi sesuatu pada Nabi SAW, karena tidak biasanya lama sekali sujudnya. Dan zaman dulu tidak ada pengeras suara, orang sujud aja terus, sampai akhirnya terdengarlah suara Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Terus mereka tahiyat, begitu salam, para sahabat akhirnya mengetahui apa sebabnya. Yang tadi pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain lagi bermain. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi anda lama sekali sujudnya. Kata Nabi SAW, saya tidak ingin mengganggu kedua cucuku ini menjadikan punggungku sebagai tunggangannya. Ya. Padahal lagi sholat, gitu kan. Ada orang mungkin lagi sholat marah sama anaknya, didorong misalnya, atau apalah, gitu kan. Padahal sebenarnya anak-anak belum faham masalah itu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menyusun bab khusus, bab tentang bolehnya menggendong bayi pada saat sholat, atau menggendong anak pada saat sholat, gitu kan. Jadi Nabi SAW pernah gendong cucunya Umamah, ya.
digendong, kemudian pada saat rukuk ditaruh di depan beliau, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud, begitu berdiri ke rakaat kedua digendong kembali. Nya saking pentingnya peduli terhadap anak-anak. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan, pernah Nabi SAW mempercepat sholatnya, tidak seperti biasa. Jadi lebih cepat dari yang lainnya gitu. Maka pada saat selesai sholat, gitu kan, langsung beliau jelaskan sebelum sahabat bertanya. Dia mengatakan, tadi saya mendengarkan ada suara bayi menangis di saf wanita, dan saya khawatir itu mengganggu ibunya. Maka Nabi SAW mempercepat sholatnya demi untuk anak itu, gitu kan. Saking besarnya peduli Islam terhadap anak-anak. Ya, jadi hati-hati, jangan pernah layangkan tangan kepada anak-anak. Ya, coba gunakan dulu lisan, nasihat. Kalau dia sudah meninggalkan sesuatu yang sangat besar, ya, yang besar dalam agama ini kayak tidak sholat, ya, tidak mau jalankan kewajiban, gitu kan, melakukan kemaksiatan, itu baru boleh dipukul. Itu pun pukulannya darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kejam sekali, cubit sampai biru-biru paha anaknya, dijewer, ya, di apalah, ini nggak boleh, bukan hak kita itu. Tapi kan saya lagi jengkel Ustaz, ya, walaupun jengkel, nah, ibu harus pikir, ada orang di luar sana pengen punya anak, nggak bisa dapat anak. Allah berikan ibu dengan sangat mudah, kenapa nggak dijaga? Dan mereka itu adalah aset amal jariah yang sangat besar. Karena apapun yang ibu ajarkan, maka secara otomatis itu akan menjadi amal jariah. Sering saya bahasakan itu. Saya duduk sekarang mengajar di sini, menyampaikan hadis-hadis Nabi, orang tua saya panen pahalanya. Karena yang ajarkan saya dulu jalan, mulai mengajarkan saya berbicara, menunjukkan mana baik, mana tidak baik, kan kedua orang tua saya. Saya pun tumbuh dari nafkah ayah saya, tumbuh dari ASI ibu saya, dan seterusnya, gitu kan. Maka itu aset amal jariah yang luar biasa, gitu. Kita temukan orang-orang tua yang berhasil menjadikan anaknya sebagai aset amal jariah, betul-betul sampai mereka sudah tua pun, anak-anaknya terus berbakti, ya, terus berbakti kepada orang tuanya. Ini termasuk poin juga berhubungan dengan masalah yang berkasih sayang sama mereka. Termasuk dalam masalah ini juga, teman-teman sekalian, adalah adil terhadap anak-anak. Ya, masuk dalam bab ini atau bahasan kita adalah adil terhadap anak-anak. Pernah Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang kaya dia kebetulan, dan dia melihat di antara semua anaknya ada satu orang namanya Nu'man. Kebetulan perawi hadis kita ini, ya, hadis sebelumnya, Nu'man ibn Bashir. Nah, ayahnya Bashir itu pernah melihat atau dia melihat anaknya Nu'man ini lebih patuh daripada yang lainnya. Maka dia datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berikan harta khusus buat Nu'man nih, karena dia lebih baik dari saudara-saudaranya yang lain gitu. Maka saya minta anda menjadi saksi. Kata Nabi SAW, apa kau berikan kepada anakmu semua sama? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya nggak mau bersaksi. Ya. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, apa kau ingin bakti anakmu nanti sama pada saat mereka besar, dewasa? Kata Nu'man, kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu adillah dalam pemberian. Dan Nabi SAW dipesan, kalau saya boleh lebihkan, saya akan lebihkan anak perempuan. Ya, tapi tidak boleh, harus sama. Ya, kita memberikan dengan cara adil, fasilitasnya ya. Bagaimana kita berikan dengan cara adil. Beda warisan, kalau warisan memang laki-laki 2 dan perempuan 1, itu beda. Dan sudah pernah kita jelaskan hikmahnya. Kalau khusus warisan, orang tua meninggal. Tapi kalau dalam pemberian harian, nggak harus sama. Gitu kan? Masuk dalam masalah adil di sini kepada anak-anak adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jadi misalnya, anak SMA nggak mungkin porsi makannya sama dengan anak SD misalnya, gitu kan? Itu termasuk keadilan kita berikan. Tentu juga ukuran pakaiannya beda, gitu kan? Tetapi kalau bapak ibu mau lebih hati-hati, maka saran saya, dan ini yang saya lakukan tentu kepada anak-anak, maka kita menentukan nilai. Jadi misalnya kita memberikan pakaian. Kalau saya berikan pakaian anak-anak, maka saya kasih nilai misalnya. Misal nilainya 500.000. Maka semua anak harusnya 500.000. Jadi kalau misalnya yang dewasa cuma dapat 1 baju, yang anak-anak dapat 3 baju misalnya. Nah, contoh saja. Maka kita bisa adil di poin itu karena nilainya. Ya. Dan tidak harus benda yang sama. Misalnya yang SMA kita belikan pakaian, mungkin yang SD maunya mainan. Tapi nilainya sama. Ya. Jadi ini harus hati-hati tentunya. Begitu juga dalam membeli mainan. Mainannya harus memang disamakan nilainya walaupun beda mainannya gitu ya. Saya pernah mengingatkan istri saya begitu waktu beli mainan, ternyata dia main ambil-ambil saja gitu. Ternyata beda nilainya.
Terus saya tanya, ini buat siapa? Oh ini buat fulan, ini buat fulan. Gitu. Saya bilang, kenapa beda? Harusnya sama nilainya. Laki-laki perempuan sama. Tidak boleh seperti ini. Kalau ini nilainya 1 juta, ini 1 juta semua. Ini 2 juta, 2 juta semua. Nggak boleh ada perbedaan. Maka itu termasuk bagian daripada syariat dan bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Sayang kepada anak-anak tentunya. Ya. Kemudian, ya, sabda Nabi SAW kepada Aqra' bin Habis, dan ini teguran Nabi kepada sahabat ini. Kebetulan Aqra' bin Habis ini seorang badui. Dia Allah karunia 10 orang anak. Begitu dia lihat Nabi SAW mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia kaget. Apa kalian cium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium sama sekali. Ada beberapa riwayat menjelaskan seperti ini. Yang pertama adalah riwayat ini, kata Nabi SAW sambil lihat ke arah orang itu, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maksudnya Allah SWT tidak akan sayangi dia. Allah nggak titipkan kau anak ini kecuali untuk kau sayang. Ya? Kau berbagi dengan dia. Dan termasuk bukan hal yang sia-sia menghabiskan waktu bersama anak-anak. Dalam mendidiknya, bermain sama mereka. Gitu kan. Mungkin ibu-ibu yang baru melahirkan, bayinya masih kecil, kadang-kadang begadang. Itu pahala semua. Karena dalam mengurus amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan. Kan seringkali rewel, malam, segala macam itu pengorbanan yang luar biasa gitu. Itu termasuk pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan mengembalikan nanti dalam bentuk bakti anak itu kepada kita. Sesuai dengan kadar pengorbanan kita tentunya. Makin besar kita berkorban, maka insya Allah makin besar pula balas respon bakti anak itu kepada kita. Seperti itulah. Juga riwayat lain dikatakan mirip dengan ini, tapi riwayat lain berbunyi, apa yang harus saya lakukan, kata Nabi SAW, kalau Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Ya, artinya penilaian kasih sayang termasuk bermuamalah dengan anak-anak. Subhanallah, orang yang terbiasa bercanda sama anak-anak, berkasih sayang sama mereka, ini kita temukan juga orangnya begitu di masyarakat. Ya, karena dia bisa sabar dengan anak-anak yang kadang-kadang aktif, menjatuhkan benda ini dan sebagainya, dia bisa bersabar, tidak emosional. Kita temukan dalam pergaulannya juga akan seperti itu. Ya, dia akan bisa bersabar gitu. Tapi orang yang tidak bisa sabar sama anak-anak, maka tidak akan sabar di masyarakat. Pasti kita temukan orang yang emosional dan segala macam seperti itu. Maka anak-anak ini bisa menjadi pendidikan tersendiri buat kita. Sebagaimana kalau sisi yang lain, pernah Nabi SAW bersabda, tidak ada Nabi yang Allah utus kecuali mengembala kambing. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun juga. Saya pernah mengembala kambingnya orang-orang Mekah dengan dibayar beberapa dinar. Gitu kan? Nah, ulama menyebutkan, apa hikmahnya? Kenapa mengembala kambing? Dan semua Nabi. Kata kambing itu hewan-hewan yang tenang, mudah untuk diatur, gitu kan. Mereka kalau makan berkelompok, gitu-gitulah. Ya. Dan itu supaya mereka mengambil pelajaran. Ya. Hatinya jadi lembut, jadi baik. Ternyata ada pengaruhnya itu. Ya, ada pengaruh. Kalau kita, ini contoh sisi yang lain ya. Tapi kalau kita kembali kepada pendidikan anak, seperti itulah. Intinya kalau Anda, bapak dan ibu bisa mengontrol emosi dengan anak-anak, dipastikan di tengah masyarakat Anda juga bisa mengontrolnya. Itu poinnya. Tapi kalau tidak bisa mengontrol ini, maka pasti juga akan tidak mungkin bisa mengontrol emosinya gitu.